Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Marutfi dengan NIM 642150777 kelas 643A05. Di sini saya akan ingin mengerjakan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang bertemakan perkembangan UKM dalam perekonomian Indonesia. Lanjut ke pembahasan, yaitu ada pendahuluan. Di sini ada UKM atau usaha kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru. UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapat daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Yaitu di sini selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana keadaan UKM di Indonesia? Bagaimana perkembangan UKM di Indonesia? 3. Apa saja masalah yang dihadapi UKM saat ini? Lalu yang keempat, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah? Lalu kemudian di sini ada tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui keadaan UKM di Indonesia. 2. Untuk mengetahui perkembangan UKM di Indonesia. 3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi UKM. Lalu 4. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi masalah. Lalu selanjutnya ada keadaan UKM di Indonesia. Secara kuantitas, UKM memang unggul. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia itu lebih dari 99% berbentuk usaha skala kecil dan menengah atau UKM. Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UKM di Indonesia digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional. UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Penyebaran kelompok usaha kecil ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah usaha atau rumah tangga sebanyak 4.094.672 unit atau 60,57% dari total keseluruhan usaha yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja usaha kecil di Indonesia adalah yang terbesar dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dan menengah. Saat ini peran UKM nampak belum begitu dirasakan karena kurangnya kekuatan bersaing dengan produk-produk luar negeri dan juga masalah klasik, yaitu permodalan. Lalu selanjutnya ada perkembangan UKM di Indonesia. Jumlah UKM di Indonesia sangat banyak. Menurut berbagai data, jumlah UKM sekitar 99% dari total jumlah usaha yang ada di Indonesia. Dan menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2007 jumlah UKM termasuk usaha mikro mencapai 49,82 juta unit. Angka ini naik signifikan pada tahun 2008 menjadi 51,26 juta unit. Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Ini selanjutnya dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peningkatan ekonomi masyarakat dan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah semakin menyadari akan manfaat yang diberikan UKM dalam upaya memperbaiki perekonomian bangsa.
Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh UKM itu sendiri. UKM pemanfaatan tenaga kerja manusia lebih dominan dibandingkan dengan tenaga mesin. Hal ini tentu saja akan mengurangi angka pengangguran yang hari ini merupakan permasalahan rumit yang tidak kunjung berakhir. Selain itu, UKM juga merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pada pasca krisis. Kemudian ada masalah yang dihadapi UKM, yaitu pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah atau UKM antara lain meliputi kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Lalu yang kedua ada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan kualitas SDM dari segi pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Lalu kemudian lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Lalu selanjutnya ada mentalitas pengusaha UKM. Hal penting yang sering kali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM itu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM. Antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban, serta semangat ingin mengambil risiko. Lalu ada solusi masalah yang dihadapi UKM. Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan UKM lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UKM bahkan dilakukan sejak 1974 yang menyediakan kredit investasi dan modal kerja permanen dengan masa pelunasan hingga 10 tahun. Dan suku bunga bersubsidi. Selain itu, donor internasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang rupiah antara 1990 dan 2000. Bank Indonesia kredit usaha kecil dan mikro yang disalurkan melalui koperasi dan bank perkreditan rakyat. Selain peran dari pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan UKM. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya perlu diupayakan hal sebagai berikut. 1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bantuan permodalan pemerintah. Perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. Untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing, dan dana modal ventura. Lalu kemudian ada mengembangkan kerjasama yang setara. Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha atau UKM untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. Lalu kemudian ada mengembangkan sarana dan prasarana, adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut. Lalu demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.